Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu saudara sekalian? Tanpa terasa sudah lebih dari setengah tahun kita tidak berjumpa satu dengan yang lainnya di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Namun demikian saudara, saya tetap berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita, menjaga kita semuanya sehat-sehat selalu. Nah saudara, akhir-akhir ini di kota Jakarta, kita sepertinya sudah mau masuk ke musim penghujan. Itu sebabnya saya juga rindu agar kita boleh terus semakin menjaga kesehatan kita. Namun lebih daripada itu saudara, lebih penting adalah bagaimana kita juga tetap menjaga kesehatan rohani kita. Untuk kita tetap setia di dalam doa kita, di dalam pembacaan firman, juga di dalam ibadah-ibadah dan pembinaan-pembinaan yang disediakan oleh gereja. Nah saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu adalah salah satu dari karakter Allah sendiri. Ya, juga merupakan tanda seorang murid yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, yaitu kesetiaan. Untuk itu saudara, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari surat Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita semua sampai ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekali lagi untuk bersatu di dalam doa meminta pertolongan dari Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kesulitan dan keterbatasan kami untuk menghampiri tahta-Mu di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan yang indah untuk kami di hari yang Engkau tentukan ini beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan walaupun di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mempertemukan kami di dalam sebuah kesadaran yang sama. Roh-Mu yang kudus yang mempersatukan kami pada saat ini ya Tuhan. Khususnya ketika kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu, kiranya sekali lagi Tuhan, walaupun kami di tempat kami masing-masing, kami tetap dapat melihat kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, oleh karena kami anak-anak-Mu, kami telah siap mendengar firman. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dalam surat Galatia pasal yang kelima, konteks pasal yang tadi kita baca, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, maka haruslah jemaat menjalani hidupnya sekarang sesuai dengan tuntunan dan pimpinan dari Roh Kudus. Di sini Paulus mengkontraskan saudara, ada dua cara hidup yang sangat berlawanan, yaitu hidup
dipimpin Roh Kudus, dan satu adalah cara hidup menurut perbuatan daging. Hidup menurut daging dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara, adalah hidup yang dikendalikan oleh hawa nafsu dengan segala bentuknya. Ya, seperti yang tadi sudah kita baca, ada percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Saudara, kemudian Rasul Paulus juga menyebut hidup menurut roh adalah orang yang telah dipulihkan Kristus kepada desain awal, rancangan awal penciptaan manusia, yaitu serupa dengan gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya dikatakan orang yang telah lahir baru oleh Roh Kudus, maka orang-orang tersebut akan kembali bisa menyatakan karakter-karakter Allah di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, seringkali kita mengira bahwa kesetiaan itu adalah sesuatu yang hilang ketika kita jatuh di dalam dosa, dan sesuatu yang baru muncul kembali ketika kita bertobat menerima Tuhan Yesus. Saudara, dosa memang menyebabkan kita menjadi tidak setia. Tetapi jauh lebih parah dari tidak setia, saudara, adalah ketika dosa bisa membuat kita begitu setia juga kepada semua hal yang lain kecuali kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, sering kita melihat saudara-saudara kita di luar iman, mereka yang punya keyakinan dengan agama yang lain, mereka begitu taat dan setia menjalankan keyakinan ibadah mereka masing-masing. Mereka begitu taat, bahkan bisa jadi lebih taat kalau kita lihat secara kasat mata dibanding orang-orang yang sudah percaya. Kita juga menemukan, saudara, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, bagaimana pernikahan mereka kita lihat jauh lebih setia daripada kebanyakan orang yang katanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita melihat bahwa ternyata manusia yang jatuh dalam dosa bukan hanya bisa tidak setia, tetapi mereka bisa setia kepada hal-hal yang lain kecuali Tuhan. Maka Alkitab Perjanjian Lama, saudara, mencatat ketidaksetiaan manusia menjadi dua kata. Yang satu adalah tidak setia, yang kedua adalah berubah setia. Misalkan di dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat yang kedua, saudara bisa melihat, dan banyak tempat yang lain. Ketika Tuhan menyatakan ketidaksetiaan umatnya, Tuhan tidak mengatakan mereka adalah umat yang tidak setia, tetapi mereka adalah menjadi umat yang berubah setia. Mereka tetap setia, tapi objek setianya itu bukan Tuhan, tetapi apapun yang lain, saudara. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus memaparkan manifestasi dari hidup menurut perbuatan daging, dan dikontraskan dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang tadi sudah kita bahas, saudara, seperti yang di layar kita bisa lihat, maka kita menemukan sepertinya ada hal yang agak janggal, ya, dan kelihatannya tidak begitu berhubungan dengan hidup menurut kedagingan hawa nafsu. Ya, dari semua manifestasi hidup menurut perbuatan daging, ada satu yang kelihatannya agak janggal ada di situ, yaitu apa, saudara? Penyembahan berhala. Ya, saudara, mungkin kita pikir penyembahan berhala apa kaitannya dengan hidup menurut hawa nafsu, kedagingan, begitu. Tetapi saudara, ketika kita memaknai bahwa setia kepada apapun juga selain daripada Tuhan, itu adalah penyembahan berhala, maka sekarang kita dapat mengerti bahwa kesetiaan yang dimaksud di sini ketika kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus adalah kesetiaan kepada Tuhan yang benar. Kesetiaan kepada Tuhan dan perintah-perintahnya. Maka sekarang saudara, ketika dikatakan kita sudah mengenal Tuhan dan kita sudah dilahir barukan, maka Paulus mengingatkan kita agar kita jangan lagi hidup balik kepada perbuatan-perbuatan daging, hidup menurut hawa nafsu. Tapi baiklah kita bertumbuh dewasa, ya, semakin hari dibentuk sedemikian rupa
sehingga kita bisa mewujud nyatakan karakter-karakter Allah, khususnya kesetiaan kepada Tuhan yang benar. Maka pertanyaannya kemudian sekarang adalah, apakah sekarang kita sudah dapat dikatakan sebagai orang yang telah setia kepada Tuhan, saudara? Apakah kita sungguh-sungguh dapat dikatakan sebagai orang yang telah setia kepada Tuhan kita? Maka jikalau kita ingin memahami lebih dalam apa yang dimaksud dengan kesetiaan, maka tidak ada cara lain, saudara, kecuali kita melihat kepada kesetiaan Allah. Contoh dasar sumber kesetiaan itu adalah dari Allah sendiri. Maka hari ini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan kesetiaan. Bagaimana Tuhan itu setia kepada kita. Maka yang pertama, saudara, Alkitab menyaksikan bahwa kesetiaan itu adalah keberadaan Tuhan yang dari awal sampai pada akhirnya. Ya. Tuhan dikatakan setia karena dialah yang awal dan dialah yang akhir. Di dalam kitab Wahyu dicatat 3 kali, saudara, bahwa Tuhan Allah adalah Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang akhir, dikatakan 3 kali dicatat. Akulah yang sudah ada, yang telah ada, dan yang akan ada, saudara. Saudara, Tuhan itu setia karena keberadaannya dari awal sampai akhir. Ya. Tuhan dikatakan setia bukan cuma keberadaannya, saudara, tetapi perbuatannya dikatakan. Di dalam Filipi pasal yang pertama, saudara bisa menemukan bahwa Tuhan yang telah memulai sebuah pekerjaan yang baik di antara kamu, dikatakan Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Inilah kesetiaan, saudara. Jadi kesetiaan yang pertama yang dimaksud adalah ketika kita mulai dari awal dan kita setia sampai pada akhirnya. Jadi ujian dan pembuktian daripada kesetiaan yang pertama ini adalah durasi waktu, saudara. Ya. Jikalau kita mau disebut sebagai orang yang setia pada pekerjaan, maka kita harus setia mengerjakan pekerjaan itu dari awal sampai pada akhirnya. Ya. Seberapa banyak di antara kita yang suka memulai segala sesuatu, saudara, tetapi tidak betul-betul kita kerjakan dengan setia, bahkan banyak yang kita tidak selesaikan. Ya, ada awal, tidak ada akhirnya, saudara ya. Kesetiaan kita perlu diuji, dibuktikan. Kalau kita ingin disebut setia di dalam pernikahan kita, saudara, maka ujiannya adalah sejak kita menikah sampai maut yang memisahkan. Kalau itu sudah kita lakukan, ada durasi waktu, pembuktiannya, di situ kita baru dikatakan kita menjadi orang yang setia, saudara. Jikalau kita ingin disebut sebagai anak Tuhan yang setia, maka kita perlu buktikan kesetiaan kita mulai dari kita bertobat sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Dan kita jalani hari-hari kita dengan kesetiaan kita. Sampai sepanjang umur kita, bahkan sampai selama-lamanya. Maka disitulah baru kita bisa dikatakan kita adalah anak Tuhan yang setia. Maka setia di sini yang dimaksud, kalau kita mau disebut setia, saudara, maka harus ada awalnya. Dan harus setia sampai pada akhirnya. Yang kedua, saudara, yang dimaksud dengan kesetiaan Tuhan kalau kita lihat, maka kita melihat bahwa Tuhan itu menepati apa yang dijanjikannya. Tuhan kerjakan semua persis seperti apa yang diucapkannya. Allah menggenapi janjinya. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45, saya bacakan untuk kita semua. Dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ayat ini sudah cukup membuat kita mengerti dan melihat dengan jelas kesetiaan Allah yang dinyatakan bagi kita. Dia kerjakan apa yang dikatakannya. Orang setia, saudara, adalah orang yang menepati janjinya. Dan pembuktian dari kesetiaan yang kedua ini adalah sejauh mana kita tepati janji-janji kita.
Apakah kita sudah menjadi orang yang setia dengan perkataan-perkataan kita, saudara? Seberapa banyak kita gagal mewujud nyatakan apa yang sudah kita janjikan? Ya. Seberapa banyak saudara perkataan-perkataan kita yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang janji-janji yang muluk-muluk, komitmen-komitmen kita yang pada kenyataannya saudara tidak pernah terlaksana. Saudara, saya sering cerita di Kebaktian 2 ini, kalau saya tuh suka bertekad, kalau di akhir tahun tuh suka bikin resolusi supaya saya mau hidup lebih sehat lagi, ya, menjalankan pola hidup lebih sehat lagi. Bertahun-tahun saudara saya perbaharui komitmen itu. Ya, di akhir tahun saya pengen hidup lebih sehat, saya mau berjalan kaki setiap hari, ya, bergerak, makan dengan pola hidup yang lebih sehat. Ya, bertahun-tahun saya lakukan. Nah, yang terakhir yang saya ingat 2019, saudara, di akhir saya bilang, Tuhan 2020 saya mau menjalankan pola hidup yang lebih sehat. Ya, mulai tahun baru saya akan berjalan, ya, 1 hari beberapa kilometer. Dan apa yang terjadi, saudara? Tanggal 1 Januari terjadi hujan lebat dan banjir di Jakarta. Ya, baru tanggal 1, saudara, tekad saya sudah gagal. Ya, demi menghibur diri saya berkata, Tuhan berkehendak lain. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, seringkali kita ingkar janji. Kita pernah berjanji setia di hadapan Tuhan ketika kita menikah, bahwa kita akan setia kepada pasangan kita baik dalam keadaan baik ataupun susah, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit. Tapi betulkah kita telah sungguh-sungguh setia kepada pasangan kita, saudara? Maka pada saat ini, di saat pandemi ini, ketika kita semua masuk ke dalam sebuah situasi yang tidak mudah, ini merupakan waktu terbaik pembuktian kesetiaan kita kepada pasangan kita. Saudara, kita juga pernah berjanji bukan di hadapan Tuhan ketika kita menerima diri untuk dibaptis, sungguh-sungguh bertobat, dan ketika itu ditanya apakah engkau mau bertobat dan taat dan setia kepada seluruh perintah Allah. Ingatkah saudara kita pernah mengucapkan perkataan, ya saya mau, kiranya Tuhan yang menolong saya. Tetapi pertanyaannya, apakah betul kita telah setia saudara kepada Tuhan? Apakah betul kita setia taat kepada semua perintah-perintah Tuhan? Termasuk untuk taat beribadah kepadanya, termasuk untuk taat memberikan persembahan, bahkan persembahan perpuluhan. Saudara, kalau kita mau disebut orang yang setia, maka kita harus tepati apa yang kita pernah katakan, saudara. Orang yang setia, orang yang menepati, menggenapkan semua perkataan-perkataannya. Saya rindu saudara hari ini kita memperbaharui janji setia kita kepada Tuhan. Agar kita bisa terus dibentuk sedemikian rupa, setia di dalam perkataan-perkataan kita. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang terakhir saudara, Allah dikatakan setia ketika Dia memperjuangkan kesetiaan itu dengan harga yang mahal. Saudara, kesetiaan Tuhan kepada manusia bukan hanya dibuktikan melalui durasi waktu keberadaannya di tengah-tengah kita. Bukan hanya dibuktikan juga ketika Dia menepati janji-janji perkataan-perkataannya kepada kita. Kesetiaan Tuhan kepada kita dibuktikan dengan Tuhan membayar mahal apa yang dinamakan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjanjian lama ada satu kata di dalam bahasa Ibrani yang sulit sekali untuk diterjemahkan dalam bahasa apapun juga, termasuk Indonesia, yaitu kata chesed. Saudara mungkin pernah dengar ini. Chesed, saudara, bisa berarti cinta kasih, kasih sayang, ya, love. Tapi jangan lupa saudara, chesed itu bisa juga berarti kesetiaan. Maka ketika kata chesed diterjemahkan hanya cinta kasih, kasih sayang, itu tidak bisa, belum cukup saudara menerjemahkan kata chesed.
Tapi kalau kita terjemahkan menjadi kesetiaan, itu juga belum sempurna untuk menjelaskan arti kata hesed ini. Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia, saudara, Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan kata hesed itu dengan kata kasih setia. Harus ada kata kasihnya, harus ada kata setianya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, oleh karena apa? Oleh karena kesetiaan Allah dinyatakan kepada kita melalui kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah harga yang sangat mahal, saudara, untuk menebus kita dari dosa-dosa dan pelanggaran kita. Maka kalau kita mau melihat teladan yang nyata, yang konkret dari sebuah kesetiaan, kita tidak bisa lari, kita harus melihat kepada keteladanan Kristus Yesus. Melalui kehidupan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus, kita lihat bagaimana dia bersedia, dia rela memulai pekerjaan karya keselamatannya, dan dia setia sampai mengakhirinya dengan baik. Tuhan Yesus memulai karya keselamatannya, kasihnya kepada kita, kesetiaannya, mulai dari palungan sampai ke kayu salib, saudara. Dia lakukan semua perkataan-perkataan yang pernah dia ajarkan, dia khotbahkan, dia perkatakan. Tuhan Yesus pernah berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius pasal yang kelima. Hal ini bukan hanya dikatakan, saudara, Tuhan Yesus buktikan ketika dia di atas kayu salib, ketika dia melihat orang-orang yang begitu ganas untuk menyiksa dia, menggantung dia, menyalibkan dia di atas kayu salib. Maka dia tidak mengutuk mereka semua, saudara. Tuhan Yesus berdoa, berkata kepada Tuhan, iya Bapa, ampunilah mereka, oleh sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, Tuhan Yesus setia, karena dia melakukan apa yang dia perkatakan. Saudara, ketika Tuhan Yesus juga setia, ketika dia dilukai secara fisik, dia disesah, dia diludahi, dia dicambuk, saudara. Dia kesakitan secara fisik, dia tetap setia kepada kita. Ketika dia juga terluka secara mental, saudara, hatinya dilukai. Ketika dia dijual bukan oleh orang asing, saudara, oleh muridnya sendiri. Ketika dia ditangkap satu persatu, muridnya meninggalkan dia. Dan bahkan dikatakan ketika katanya salah satu murid yang katanya paling dekat dengan Tuhan Yesus, Petrus, bahkan menyangkal dia sampai 3 kali. Tapi Tuhan Yesus tetap setia, saudara. Ketika Tuhan Yesus berjalan tertatih-tatih menapaki bukit Golgota, saudara, langkah lebih langkah dia jalani dengan setia, saudara. Demi apa? Demi saudara dan saya mendapatkan pengampunan dari Allah. Tuhan Yesus memperjuangkan sebuah kesetiaan dengan membayarnya dengan harga yang sangat mahal, saudara. Itu sebabnya 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kesetiaan itu harganya sangat mahal. Dan kita harus membayarnya dengan harga yang mahal. Kalau hari ini kita ada, saudara, saudara dan saya hari ini tetap ada, kita masih bisa menjalani hidup kita hari-hari, itu semua adalah bukti kesetiaan Tuhan. Dia setia, walaupun kita seringkali tidak setia. Saya tutup dengan sebuah cerita. Seorang bernama Maria Jane Dyer. Dia adalah anak dari pasangan misioneri yang awal sekali, saudara, yang terbeban untuk melayani orang-orang di Tiongkok. Ya, orang dari Inggris, misioneri dari Inggris yang terbeban untuk menginjili daratan Tiongkok, saudara. Maka papa mamanya adalah misioneri yang pergi ke Tiongkok dan melihat bahwa ada daerah di mana banyak orang Tionghoa, yaitu di semenanjung Malaysia, saudara. Mereka pergi ke
Penang dan juga pergi ke Malaka. Jadi Maria Jane Dyer ini dilahirkan di Malaka. Tetapi karena pada saat itu wabah sakit penyakit itu sangat ganas sekali, ya. Ada satu wabah bisa mengakibatkan kematian banyak orang, saudara. Maka dikatakan papanya yang adalah seorang missionary meninggal dunia karena wabah penyakit ketika melayani pergi ke Makau, saudara. Di usia dia hanya 6 tahun saja. 2 tahun kemudian mamanya, saudara, meninggal dunia di Penang karena wabah sakit penyakit juga. Dia baru 8 tahun sudah menjadi yatim piatu. Itu sebabnya karena sudah yatim piatu, tidak ada saudara di sana, orang membawanya dia kembali pulang ke Inggris. Dan diserahkan kepada pamannya, adik dari mamanya, untuk diasuh dan dirawat, dibesarkan oleh pamannya. Nah saudara, kemudian apa yang terjadi? Ketika dia besar, saudara, Maria ini bukanlah orang yang kemudian kecewa kepada Tuhan. Bisa saja dia berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan ambil papa mamanya, padahal papa mamanya orang yang setia, mempersembahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan, untuk menginjili, memenangkan orang-orang Tionghoa. Tapi dia tidak, saudara. Ketika dia besar, dia bertekad untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh orang tuanya. Ketika dia besar, saudara, dia mempersiapkan diri dan dia pergi ke daratan Tiongkok. Dia menjadi missionary, melanjutkan cita-cita beban pelayanan dari orang tuanya. Ketika di Tiongkok, saudara, Maria bertemu dengan seorang missionary dari Inggris lainnya yang bernama James Hudson Taylor. Mereka kemudian akhirnya menikah. Ketika menikah, saudara, bersama Hudson Taylor, mereka dikaruniai 7 anak sebetulnya, tetapi 3 diantaranya juga harus mati karena wabah sakit penyakit. Saudara sekalian dikasih Tuhan, orang tuanya mati karena wabah sakit penyakit. Anaknya mati karena wabah sakit penyakit. Maria sendiri, saudara, di usia yang relatif sebetulnya masih sangat muda, 43 tahun. Dia sendiri juga akhirnya meninggal dunia karena wabah sakit penyakit kolera, saudara, di Tiongkok. Dia meninggal di Tiongkok di usia yang masih muda. Saudara, dia adalah gambaran orang yang begitu setia kepada Tuhan. Itu sebabnya di batu nisan yang didirikan di Tiongkok hari ini, saudara, di pekuburan dia, ditulis satu kalimat untuk menggambarkan kehidupannya. Ia adalah sebuah ayat firman Tuhan yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang keempat. Dikatakan, "For me to live is Christ, to die is gain." Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayahnya mati karena wabah penyakit, dia tetap setia, saudara. Anaknya mati karena wabah sakit penyakit, dia tetap setia melayani Tuhan. Sampai akhirnya dia harus sakit dan mati karena wabah sakit penyakit. Dia tetap setia. Saudara sekalian kasih Tuhan, Maria Jane Dyer adalah teladan yang indah untuk kita. Untuk kita bisa hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Saudara, hidup kita ini singkat dan sementara. Ketika suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan di sorga, maka yang saya sangat rindukan terjadi di antara kita, saudara, terjadi terhadap saudara dan saya. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka kalimat pertama yang diperkatakan Tuhan Yesus kepada kita adalah, "Hai, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Masuklah dalam perjamuan Tuhanmu ini." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah seringkali ketidaksetiaan kami, Engkau setia kepada kami. Seringkali Tuhan kami tidak mendengarkan perkataan-Mu, kami tidak taat ya Tuhan. Tapi Engkau senantiasa ada, setia bagi kami. Bahkan ketika kami gagal untuk merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami gagal melihat kebaikan Tuhan. Tapi Engkau tetap baik
terhadap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami boleh dengarkan. Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, bekerja untuk terus menguatkan kami, agar kami ya Tuhan dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami bertekad ya Tuhan, kami berjanji kembali, kami rindu memperbaharui komitmen kami saat ini kepadamu ya Tuhan. Kami mau menjadi hamba-Mu yang baik dan setia. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam, oleh karena kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.